Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jody Muhammad Desri, NIM 19002 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, saya akan menyampaikan analisis saya terhadap video Bapak, yaitu tentang excellent service atau layanan prima. Salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas para PR-nya public relation adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekedar layanan, tapi memberikan layanan prima kepada seluruh pemegang saham, seluruh pelanggan atau klien, dan mereka-mereka yang terlibat, baik internal maupun eksternal lembaga atau perusahaan. Bagian-bagian yang akan kita bahas mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima, sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas seperti apa itu layanan prima yang sebenarnya. Kemudian ada satu konsep yang diambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tatanan pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya perusahaan penghasil produk yang fokusnya dalam bisnis yang menjalankan konsep 7A 1S sebagai bentuk dari tatanan pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kenapa hotel bintang 5 begitu mahal, tetapi orang membayar dengan santainya? Karena yang dibeli itu bukan sekedar fasilitas, tetapi layanan prima. Layanan dari berbagai karyawan yang ada di sana. Layanan yang baik, yang ramah, layanan prima. Dari hotel yang bersangkutan, nanti juga ada beberapa tips bagaimana menerapkan layanan prima di sebuah organisasi. Dan bagaimana juga menjaga sikap positif. Bagaimana akhirnya aktif mendengarkan semua hal klien yang jelas-jelas membangun kita, meski yang mereka sampaikan adalah keluhan tentang layanan yang kita beri. Ada istilah secara internasional yang menyatakan bahwa maksud dari layanan prima itu adalah excellent service. Suatu upaya yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, oleh instansi atau penyedia barang dan jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dan servis serta produk itu sendiri kepada konsumen. Layanan prima harus mampu menjawab keinginan dan keseluruhan pertanyaan konsumen dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi. Dari buku Rahmayanti dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan punya standar tinggi. Selanjutnya, apa sih sebenarnya keuntungan dari layanan prima ketika kita berikan kepada konsumen, kepada para pelanggan, atau kepada lembaga lain di luar organisasi kita? Ada kondisi yang saling menguntungkan tentang keberadaan mereka, bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi pun. Ketika layanan prima diberikan, apa manfaat dan tujuannya? Ini menjadi bagian lain yang juga harus dijawab oleh lembaga, khususnya mereka-mereka yang disebut sebagai pro lembaga.
Ada beberapa di antaranya manfaat dari layanan Prima tersebut. Dari sisi material, tidak bisa terhitung, karena sekali orang merasa dijamin atas layanan tadi yang diberikan terus-menerus, maka standar yang diberikan akan standar tertinggi. Wajar, setiap orang tidak mau lepas menggunakan jasa atau produknya kita. Dan manfaat lainnya dari layanan Prima itu sebagai fungsi layanan mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan lain-lain. Kita lihat fungsi komunikasi ini adalah layanan Prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk jasa yang kita punya, terkait apapun yang kita sampaikan kepada konsumen, yang didapat konsumen ketika membeli, menggunakan, memanfaatkan jasa yang kita punya. Dan yang kedua adalah bahasa layanan Prima itu bermanfaat menjalankan fungsi ekonomi. Yang ketiga, memanfaatkan yang namanya fungsi penilaian. Layanan Prima akan membuat para konsumen kita untuk menilai tingkat kebaikan, kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Yang terakhir adalah fungsi persaingan. Jadi layanan Prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan. Bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas layanan dibanding produk. Baiklah, tujuan dari layanan Prima itu diantaranya yang pertama, memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada pelanggan dan mereka-mereka yang terlibat dalam perusahaan. Yang kedua, memberikan kepercayaan. Artinya, sekali mereka merasa nyaman, merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka bisa percaya kepada kita. Yang ketiga, sebagai upaya perusahaan menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Yang keempat, membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Jadi mereka tidak akan sulit ketika mereka sudah percaya keputusan begitu gampang. Yang kelima, mempermudah para konsumen kita, membantu para konsumen kita untuk memahami produk yang kita jual. Yang keenam, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen ketika layanan Prima diberikan. Yang di atas itu adalah para pelanggan. Jadi pelanggan itu adalah raja. Baiklah, selanjutnya yaitu apa saja tolak ukur dari layanan Prima tersebut. Yang pertama, kaitannya dengan transparansi. Artinya, pelayanan yang terbuka gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti. Yang kedua, tanggung jawab. Pelayan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, hukum yang berjalan dan standar operasional layanan. Yang ketiga, kondisi. Pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan. Yang keempat, partisipasi. Layanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya juga. Yang kelima, kesamaan hak. Layanan harus adil terhadap semuanya, tidak memandang ras, golongan, agama,
serta situasi sosial. Yang keenam, adil, bersifat adil bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Selanjutnya, bagaimana konsep layanan 7A 1S? Sebagai bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia, yaitu yang pertama attitude, dimana attitude ini sangat harus diterapkan ketika kita menemui pelanggan memberikan layanan. Jadi pelanggan adalah raja. Yang kedua, attention. Dalam memberikan layanan, para customer service harus memberikan perhatian, mencermati apa yang diinginkan konsumen, tanyakan apa yang membuat para konsumen nyaman. Yang ketiga, action. Meliputi berbagai tindakan, keseluruhan tindakan nyata dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Yang keempat, ability. Artinya kesanggupan di mana ability itu artinya kesanggupan, di mana pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani mereka konsumennya. Yang kelima, apprehensions. Jika Anda ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, orang-orang melayani Anda ternyata penampilannya urak-urakan, maka Anda tidak akan percaya. Yang keenam, accountability, tanggung jawab. Sebagai pelayanan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan layanan, maka itu harus dilakukan. Hal ini menjadi dasar dalam kegiatan apapun. Yang ketujuh, affirmation. Sebagai pelayan harus membuat diri Anda berpikir positif dan menegaskan pada pikiran kita, pada hati kita, bahwa kita ada pada posisi atau hal-hal positif. Hal ini dapat menyingkirkan sifat emosional. Yang kedelapan, simpati. Sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan menjadikan rasa itu dapat tersalurkan. Baiklah, sekian penyampaian hasil analisis saya terhadap video Bapak. Kalau ada salah serta kekurangan dari durasi video saya meminta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.